juga edukasi untuk Anda yang ingin bergabung nanti. Boleh bergabung melalui line telepon di 812-878 atau di 0811666975. Kalau kemarin ya, Kamis kemarin kalau tidak salah kita sudah membahas juga tentang adab bangun tidur ya. Masih bersama dengan Ustadz Firdaus, dan pagi hari ini di hari Kamis kita juga membahas tentang adab, tapi ini adab berpakaian. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz Firdaus MHI di pagi hari ini. Pendengar, kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita berharap ya pendengar kita juga. Ya, alhamdulillah. Hari ini pendengar kita juga undang pastinya untuk Anda yang ingin bergabung dan bertanya seputar topik, atau untuk Anda yang juga ingin menyaksikan boleh bergabung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sebelum kita terima atensi Ustaz seperti biasa, kita persilahkan dulu kepada Ustaz untuk memberikan pengantar untuk topik kita hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dalam waktu yang terbatas ini dengan senang hati kami dari studio RRI Padang dalam program Religi Pagi. Suasana di studio ya di Jalan Sudirman nyaman, segar. Moga-moga kesegaran ini sampai ke hati pendengar semua. Bicara tentang tata krama berpakaian atau berhias, karena kita sebagai hamba Allah juga sebagai khalifah di bumi ada aturan yang kita jaga. Dalam itu praktis disampaikan, pertama, berpakaianlah secara sopan menurut adat yang berlaku. Tentu adat sebenar adat sesuai dengan keinginan sang pencipta, atau berpakaian berakhlak mulia. Terus diantaranya sisirlah rambut dengan rapi. Kalau Rasulullah itu kalau dalam berdandan merapikan rambut itu juga memakai waktu lah, karena rambut Nabi itu sedikit lebih panjang. Masukkan ke dalam anggota badan yang kanan lebih dahulu, misalnya menyarungkan ya celana dulukan yang kanan tuh. Begitu juga baju, lengannya masukkan yang kanan. Kalau pakai kaos kaki ya yang kanan dulu. Ini akhlak ya, tata krama. Kemudian pakai sepatu dengan duduk. Nah, ini apalagi usia lanjut. Sebenarnya walaupun anak-anak ya hendaklah dalam suasana duduk, ciptakan kondisinya yang terbaik. Niatkan berpakaian menutup aurat, karena pakai menurut sunnah itu adalah sopan, rapi, bersih, tutup aurat. Lebih dari itu menarik dan tidak bau gitu ya. Siapa saja senang mendengar melihat itu, tidak ada yang janggal. Perhiasan dan dalam berpakaian itu ada harumannya, tapi tentu jangan berlebihan, tidak sehat. Pakaian yang bersih tidak mengurangi kebebasan gerak-gerik, artinya ada longgarnya ya. Selesai berpakaian ya berdoalah. Tentu mau berpakaian ya bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berpakaian ini ada doa yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menutupi auratku. Alhamdulillahillazi kasani. Ya. Aurat dimaklumi, seseorang tampil indah, anggun atau beribawa dengan pakaian yang patut. Sambil membaca doa, Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta wajhi.
Artinya, Tuhanku, hiasilah diriku dengan budi luhur sebagaimana Engkau telah menganugerahi wajah yang elok. Terjemahan lain, wajah yang cantik. Karena manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka sesuai dengan pakaian, mohon kepada Allah supaya tampil menarik sehingga bernilai ibadah. Setelah berpakaian rapi, bolehlah pergi ke mana sesuai dengan profesi, mau menemui sanak saudara, dinas atau tempat kerja, sehingga kedatangan atau kehadiran di tempat yang dituju itu menyenangkan. Kalau orang senang, hati kita senang, reda Allah tentu turun dan dia bernilai ibadah. Lalu kata kuncinya apa? Bahwa berpakaian yang beretika atau penuh dengan tata krama itu indah dipandang, menyenangkan hati, tidak ada kejanggalan, terpenuhi syarat ketakwaan, yakni menutup aurat. Kalau warna, model, itu ya sesuai dengan kondisi. Misalnya kalau waktu olahraga, dimaklumi pakaian kita. Kalau di pasar, di tempat kerja, ya apalagi di urusan kenegaraan sesuai dengan dinas kita masing-masing, ya sesuaikan saja pakaian itu, maka dia dengan sendirinya sudah termasuk penuh dengan tata krama dan sudah terpenuhi juga pakaian menurut sunnah. Jadi pakaian menurut sunnah tidak mesti harus seperti pakaian Nabi. Nah, karena kalau Nabi itu kan pakai jubah, kalau di Indonesia laki-laki pakai jubah, pakai daster kayak apa itu malah menarik pula. Tapi kembali tadi dikatakan sesuai dengan adat kebiasaan yang patut di daerah masing-masing. Tentu standarnya yaitu tadi tutup aurat. Karena ada juga pakaian adat daerah tertentu tidak nutup aurat menurut standar Islam. Saya kira ini pengantar, tentu kita butuh juga masukan dari pendengar dan tentu juga boleh dalam bentuk pertanyaan. Ya, baik. Silahkan. Terima kasih banyak Ustadz. Dan untuk Anda pendengar silakan yang ingin bergabung. Sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita, Ustadz. Kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Salam Foni. Iya, Ajo, silakan Ajo. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia itu pun ahsan ahsin. Iya. Ahsan ahsin itu kebaikan. Apakah boleh laki-laki memakai kalung atau gelang emas atau rantai? Yang kedua, perempuan yang memakai ketat, dia pakai celana ketat kan? Dia pakai jilbab, ketat semuanya. Yang ketiga, pakaian pengantin wanita. Kalau nikah itu kan ada 2 orang yang memegang itu sampai medalio ke lantai kan kita kan boleh membazir. Yang ketiga, yang keempat, apakah disunahkan mengunting kumis bagian bawah, biar laki maupun perempuan. Cuma demikian Ustaz. Pak De. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya langsung diborong sama Ajo. Ada 4 pertanyaan ya Ustadz. Mungkin langsung ditanggapi Ustadz, silakan. Pertama tadi dibantu. Iya. Yang pertama itu laki-laki yang pakai kalung seperti apa? Nah, laki-laki dilarang menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya. Ciri khas perempuan itu berhias pakai kalung, pakai anting. Ya akan lebih berwibawa, laki-laki itu tidak pakai kalung. Tapi kalau ada sesuatu yang harus dirantaikan ke lehernya, menyelamatkan sesuatu, ada kepentingan, ya itu lain. Misalnya ya dari kepolisian, fluidnya itu dikasih tali misalnya ya, untuk apa itu lain cerita, ya boleh. Tapi kalau kalung itu kita menumpang kepada bahasan banyak ulama, itu termasuk menyerupai perempuan. Sebaiknya itu ya dihindari ya. Yang kedua, ya tentang perempuan yang memakai pakaian yang ketat, Ustaz. Oh ya, ini memang dilarang. Berpakaian sama saja dinilai bertelanjang. Itu jarang atau transparan,
longgar sebenarnya tapi transparan, nilainya sangat kurang. Atau dia rapat tidak tembus pandangan, tapi ketat, sama saja. Jadi pakaian yang ideal itu adalah sedang, ada longgarnya tapi tidak pula keloroh-poroh itu ya, menghilangkan nilai estetika. Mungkin itu saya kira bisa dimaklumi jawabannya. Iya, ini tentang pengantin wanita yang pakaiannya sampai ke bawah, Ustadz, itu bagaimana? Nah, ini kan budaya ya, budaya hanya dipakai untuk hari itu. Tentu kita menilainya yang baik itu adalah sederhana, sedang, tapi ada diciptakan pakaiannya melebihi. Saya tentu harus melihat dari sisi budayanya ya. Dari sisi budayanya mungkin sah-sah saja, karena juga dijaga dalam penuntunan acara waktu itu. Ada juga yang tukang pegangnya, sehingga mungkin lebih mendahulukan penampilan. Yang positifnya adalah auratnya ditutup, nilai indahnya ada. Lalu kalau disebut berlebih-lebihan, iya berlebihan, tapi hanya untuk tampil hari itu, tidak untuk dibawa ke pesta jalan-jalan dan seterusnya. Kalaupun dia buat jalan-jalan hanya untuk berfoto atau syuting gitu. Nah, tapi saya tetap saja lebih setuju, nggak usahlah sampai menjelo-jelo terkesan berlebihan. Oke, ini tentang menggunting bulu-bulu di kemaluan, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Ya, malah itu bagus sebenarnya. Dalam sunnahnya itu ya bagusnya minimal sekali 40 hari dibersihkan, karena dengan bulu di kemaluan itu karena dia tempatnya tertutup, tersuruh, rentan dengan keringat dan lain-lainnya, maka bagus itu dibersihkan. Tapi ada orang tertentu misalnya dia nyaman dengan bulu itu, tapi dia pelihara kebersihannya, kekeringannya, itu terpulang tidak sampai pula kepada dosa. Jadi kalau misalnya ditanya memotong atau mencukur, tentu bagusnya ya dicukurlah supaya lebih bersih. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Kita terima lagi atensi dari pendengar di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti di Padang. Bu Eti, silakan. Saya ingin bertanya Ustadz, adat di dalam kamar mandi, apakah kita mandi harus menutup aurat kita atau boleh sebagian? Begitu juga sesudah mandi kita akan berwudu, apakah harus berpakaian lengkap atau boleh ditutup sebagian? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti di Padang, silakan Ustadz langsung ditanggapi. Terima kasih Ibu Aja Eti. Jadi di kamar belakang itu ya, sebelah kamar mandi, aurat utama ditutup, dilatih mulai dari anak-anak sebenarnya, diajar rasa malu. Nah, untuk orang dewasa apalagi boleh ya sekalipun kan mandi ya sendirian, itu diutamakan aurat utama ditutup. Terus nanti waktu berwudu ya boleh sekedar kain handuk saja mungkin, atau dibantukan sarung, tidak harus berpakaian sempurna lebih dulu harus berwudu. Dari kamar wudu karena sudah mandi langsung saja berwudu, nanti baru dirapikan dengan sempurna setelah sampai di kamar. Berarti boleh dipakai anduk aja ya Ustadz? Boleh ya. Oke, silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kembali di pagi hari ini, kami tunggu atensinya melalui line telepon dan juga WhatsApp. Di WhatsApp juga udah ada yang bergabung nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Minta nomor Ustadz katanya ini, yang sedang tausiah pagi ini atas izin dari beliau. Oke, nanti kita akan diskusikan dulu bersama dengan Ustadz Firdaus ya. Ada Bu En juga di Padang. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf di luar tema, apakah sama pahala orang yang membaca dengan mendengarkan Al-Quran? Saya mendengar dari orang yang jual Al-Quran digital katanya. Tapi sebelum dijawab Ustadz, kita ke penelpon kembali. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini Pak? Dari Ajo Bujang di Pariaman. Ajo Bujang, silakan Pak Ajo. Assalamualaikum Ajo Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Bujang, silakan. Ya, saya mau bertanya ini tentang pakaian juga nih Buya. Oh iya. Kan sekarang orang kan banyak memakai pakaian itu kayaknya ini ditarik ke atas, terbuka di bawah. Kan itu sekarang ini. Itu kan melanggar
Estetika apa? Ya, estetikanya. Nah, bagaimana untuk kita supaya bisa diterapkan di keluarga kita? Apa yang cara berpakaian yang baik begitu cara ya? Berpakaian yang baik. Bagaimana caranya kita untuk memakai menampakkan kepada keluarga kita? Baik, terima kasih ya Jo. Tunggu satu lagi. Iya, satu lagi. Silakan. Kan tadi kan kalau kita memakai pakaian itu, kalau memakai sepatu kan pakai yang kanan. Kan bagaimana kalau membukanya gitu Bu ya? Mana didahulukan gitu? Ya terima kasih Bu ya Kak Poni. Baik. Sama-sama. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ajo langsung ditanggapi, Ustadz. Oh iya, dari Ajo tadi tentang menerapkan berpakaian di keluarga dan juga membuka sepatu ini apakah didahulukan yang kanan juga. Jadi kalau memakai didahulukan yang kanan, begitu juga celana, baju dulu yang kanan. Kalau bukanya memang didahulukan yang kiri. Sama saja dengan tapi berbeda. Kalau masuk ke kamar kecil itu mendahulukan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Memang begitu sunnahnya. Terus apa lagi? Tentang menerapkan berpakaian di keluarga ya. Nah, pertama ayah dan ibu sekalipun di rumah tetaplah berpakaian yang penuh wibawa, penuh anggun. Tentu dicocokkan suasana di rumah. Misalnya ayah jangan pakai seragam kotor aja di rumah itu. Kalaupun misalnya celana pendek atau ya di bawah lutut ya, atau pakai kain sarung. Kalaupun pakai kaos ya kaosnya yang pakai lengan. Jangan nampak ketiak itu. Tapi kalau di kamar itu lain cerita. Tapi bagusnya ada di rumah anak sekalipun dia kecil tetap tampilkan yang terbaik sehingga untuk menerapkan kebaikan cara berpakaian ayah dan ibu tidak terlalu banyak bicara karena dia sudah mencontohkan. Tentu, ya sekali lagi tentu disesuaikan suasana. Kalau ibu sedang di dapur ya secara pakaian patut pula. Ini maaf mentang-mentang misalnya di rumah terus pakai singlet saja ibu dan ayah misalnya ya pakaian sangat pendek bagian bawah. Walaupun itu di rumah sendiri tidak elok juga. Nanti sampai di luar di halaman misalnya bersih-bersih halaman itu juga berpakaian yang baik. Kalaupun misalnya maraton pagi juga pakaian yang patut. Nanti ini sekedar maaf ya. Misalnya kalau ayam kampung dilihat, ayam kampung itu bulunya melampaui lutut ya. Sempurna Allah ciptakan. Nanti kalau ada orang keluar rumah nampak sama ayam berpakaian pendek, ayam geleng-geleng kepala. Kok begitu ya? Tentu kita tidak boleh pula mengatakan orang berpakaian minim kurang daripada ayam kampung, tentu tidak boleh. Tapi ingat, alam tak kambang jadi guru. Ya, oke, baik. Terima kasih Ustadz. Kalau untuk pertanyaan Bu En seperti apa nih Ustadz? Orang-orang yang mendengarkan dan juga membaca Al-Quran apakah sama pahalanya? Ya, apabila dibacakan Al-Quran, simaklah, dengar agar mendapat rahmat ya. Tentu ya didengar dengan seksama, disimak huruf demi huruf. Bagi yang paham dengan terjemah, tentu juga dengan penghayatan. Tentu soal pahalanya sejauh mana dia menyimak, mendengar. Kalau asal dengar saja, hanya menikmati lagu begitu saja tanpa memperhatikan bacaan atau penghayatan, tentu nilainya bisa rendah. Begitu juga yang membaca, apakah dia sekedar membaca saja atau dia benar-benar membaca dengan sungguh-sungguh, tentu terpulang kepada yang bersangkutan. Nah sekarang kan ada rekaman-rekaman. Nah rekaman itu dibuat ya terpulang kepada niat yang bersangkutan, orang yang menjualnya tentu juga. Semoga ini adalah suatu keberkahan, memanfaatkan perkembangan teknologi. Saya juga ini menikmati itu sambil jalan, ya kita hidupkan lalu menikmati sehingga hafalan bisa lebih terjaga, pendengaran lebih terpelihara dan seterusnya. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut lagi ke WhatsApp Ustadz. Ini ada dari Sumatera Selatan sepertinya. Assalamualaikum, saya Ismu dari Sumatera Selatan. Maaf saya tidak tahu temanya. Bolehkah kita ada rasa bangga hanya di dalam hati? Terima kasih. Ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih, bagus pertanyaan ini. Bangga dalam hati bersyukur, saya kira ini harus kita pelihara. Kita percaya diri, kepala kita tegak, kita merdeka sebagai hamba Allah.
harga diri kita tegak lah itu. Jangan rendah diri. Cukuplah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sesama manusia tidak, hanya menonjolkan kerendahan hati, ketinggian budi. Jangan sebaliknya, tinggi hati, rendah budi. Tidak boleh ya. Tapi termasuk sebenarnya kepada pemimpin, hormat itu wajib. Tapi sampai merukuk-rukuk jangan itu ya. Menyalahi semangat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada pemimpin komandan terlalu merukuk-rukuk, ini mengurangi wibawa. Tapi hormat itu tidak mesti merukuk-rukuk atau berjalan surut, tidak. Jadi berlaku sedanglah. Perlakukanlah sesama manusia atas nama manusia. Jangan pula ada unsur ketuhanan pada sesama manusia. Karena memang sesuatu yang berlebihan juga nggak boleh ya, Ustadz, boleh, ya. Iya. Oke, kita ke SMS dulu, Ustadz. Ini ada pendengar kita juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aku Ika. Kenapa orang berjilbab banyak yang kasar bicaranya? Juga copet di angkot berjilbab juga katanya. Apakah jilbab tak berpengaruh pada dirinya? Makasih ya Pak, dari Ika di Batipuah Baru. Oh ya. Terima kasih. Batipuah Baru, ada Batipuah Aceh. Jadi itu bukan oknum ya. Buat apa? Jadi begini, sedang pakai jilbab dia, begitu perilakunya, apalagi kalau tidak. Berarti jilbabnya tidak berpengaruh. Sehingga ini juga siarnya jadi tidak elok. Bisa saja dia tampil pakai jilbab itu mengelabui orang. Ada gadis cantik, tidak jerawat, jilbabnya rapi, dia salat sunat di musala, dia baca Al-Quran, pakai Al-Quran kecil, siapa yang curiga? Tapi waktu orang sujud, dia angkat banyak tas, dia kabur lari. Bayangkan itu. Jadi dia bisa saja dia melakukan itu untuk apa bedanya? Misalnya dari kepolisian penegak hukum, ternyata kita maklum beritanya hari ini, tapi lembaga itu tetap terhormat, hanya memang oknumnya gitu ya. Jadi ya berpakaian berjilbab itu memang kan perintah Allah. Apabila perempuan keluar rumah, ulurkanlah jilbabnya sampai ke dada dan seterusnya. Tapi ya itu tadi, hendaklah pakaian mencerminkan perilaku. Itu bisa saja dia tadi berpakaian tidak berdoa, atau dia berpakaian jilbab supaya dia aman, tidak ada mencurigakan, itu kembali kepada yang bersangkutan. Baik, terima kasih Ustadz. Kita undang lagi pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon, kami masih tunggu hingga ke pukul 6 nanti. Silakan untuk yang ingin bergabung melalui telepon di 812-878 atau di 0811-6666-975. Ustadz, kalau tentang perempuan yang memakai wangi-wangian ini sebenarnya seperti apa sih Ustadz? Ada juga yang mengatakan perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian karena juga berdosa. Nah ini apakah seperti itu? Atau karena kalau nggak pakai wangi-wangian ini kita juga resah begitu Ustadz? Silakan Ustadz. Saya ingat kuliah dengan Tazar Quran almarhum ya, dosen senior. Ya berpahala lah perempuan itu pakai harum-haruman. Begitu dia berdekatan dengan temannya, ada aroma yang menyenangkan orang, itu berpahala. Ketimbang dia berbau apik ya, atau bau yang tidak sedap, itu bisa menimbulkan dosa. Intinya adalah bersihkan badan, pakaian, lalu ada harum-haruman. Yang tidak boleh itu begini, dia pakai harum-haruman lalu malakok-lakok ke laki-laki lalu lalang di tengah laki-laki. Itu tidak boleh lah. Tapi memang ada yang memahami, saya menghormati itu. Memang dia tidak pakai wangi-wangian sama sekali. Ini kan tidak mensyukuri juga. Di Mekah itu malah ada parfum diperuntukkan untuk perempuan, ada diperuntukkan untuk laki-laki, disesuaikan dengan karakternya. Kalau perempuan aromanya ini, kalau laki-laki ini, kalau untuk tikar salat ini, kalau ruangan ini, itu diatur ya. Jadi saya lebih suka sekalipun perempuan hendaklah pakai parfum ya. Parfum tentu dengan cara yang patut. Di samping badan bersih ada aroma harumnya itu. Berarti semuanya tergantung niat lagi ya Ustadz ya? Iya, tapi ini juga sudah saya baca dari diskusi di majelis tarjih ya, berupa
fatwa ya, fatwa, tapi fatwa ini kan sifatnya relatif. Tapi saya sangat suka dengan keterangan itu, juga menerima dari dosen senior, namanya saja Tazar Quran ya. Jadi dia menyampaikan sepenuh hati itu. Oke, baik. Saya menganjurkan ya kepada mahasiswa saya, kepada ya teman-teman, ya gunakanlah parfum itu secara patut. Diperjualbelikan sehingga menjadi peribahasa kan, kalau berteman dengan orang yang menjual minyak harum ya walaupun kita dapat wangi. Ini kan menjadi ya isyarat juga itu. Baik Ustadz, di penghujung waktu ini kita terima satu penelpon lagi Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Asmara Murni di Mentawai, silakan. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Bu Asmara. Ya mungkin agak di luar topik kali. Saya menanyakan Ustaz, kalau kita sholat tuh membaca ayat, bisa nggak kita baca ayat itu 2 atau 3 gitu? Misalkan satu, kayak membaca ayat pendek itu 3 atau 2 gitu. Lebih dari satu berarti ya. Ya gitu, saya tanya saja Ustaz, terima kasih. Sama-sama Bu Asmara. Silakan Ustaz. Ya, saya tidak sampai telaah begitu, tapi dalam praktiknya ada. Misalnya waktu salat tarawih, rakaat yang ketiganya itu digabung ke Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya, digabung itu. Tapi yang lazim itu adalah satu surat. Kalau suratnya panjang boleh mungkin pojok mana yang menjadi hafalan yang dibaca boleh. Tapi kalau dia surat-surat pendek itu yang sunnahnya atau sering kita dapati ya imam-imam di Masjidil Haram, dan itu hanya satu surat. Jadi untuk menghilangkan keraguan cukuplah satu surat saja. Kalau ingin pada surat lain, perbanyak saja amalan salat sunat. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin bisa disampaikan juga seperti apa kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini. Nah, baik. Berpakaian menurut sunnah tentu sudah terpenuhi etikanya sehingga bernilai takwa ya. Hiasilah dirimu dengan takwa. Takwa di sini ya secara fisik itu pakaiannya rapi, sopan, bersih, menarik, tidak bau ya, tidak tembus pandang. Kalau disebut menutup aurat itu bisa dimaklumi. Tapi jangan pula berlebih-lebihan, terlalu banyak lapisnya sehingga sirkulasi darah dan lain-lain ya. Ada orang terlalu bon kambiang kata situ. Jadi hendaklah jangan berpakailah yang patut, yang sedang. Kalau sudah ada pakaian yang begini, mengapa pula harus sampai menjelo-jelo, sampai terlalu berlapis-lapis. Jadi pakaian yang patut, yang sedang tuh. Jangan pula tersiksa diri. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu kan mubazir. Kalau mubazir itu kan ada pula disebut saudara setan. Tentu kita melindungkan diri dari hal itu. Ikuti saja bagaimana pakai menurut sunnah, Al-Quran dan sunnah. Itu sangat detail. Silakan dilihat surat Al-Ahzab ayat 59, surah An-Nur 31 dan hadis-hadis tentang berpakaian. Terus lihat pula adat-adat istiadat. Kalau misalnya di ranah Minang, perempuan itu lebih dikenal dengan pakai baju kurung ya. Terus ada penyempurnaan kemudian hari. Kalau laki-lakinya ya di ranah Minang tuh kan pakai baju koko misalnya, tapi itu tidak, itu yang harus begitu, mau kemeja, mau batik, mau jas, yang penting sopan, rapi, tutup aurat, tentu hindari diri dari ria atau sombong gitu. Oke, yang penting rapi dan bersih juga pastinya. Ya. Oke, baik. Bagus ada aroma harumnya. Ditambah dengan aroma harumnya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir di studio baru Pro 1 RRI Padang untuk pagi hari ini. Beda ya. Berbeda sekali. Terima kasih dan mudah-mudahan selamat sampai ke rumah nanti ya Ustaz ya. Ya, amin. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah perbincangan kita bersama dengan Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI tentang adab berpakaian ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan Anda untuk berpakaian dengan lebih baik. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tadi ada Ajo Bujang, ada Bu Eti, ada Bu En, ada Bang Ismu juga dari Sumatera Selatan, dan juga ada Ika ya.
Dan yang terakhir ada Bu Asmara Murni dari Mentawai. Terima kasih pendengar. Untuk Anda yang juga belum tahu informasinya lebih lengkap, boleh disimak kembali melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan berikutnya pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan updatean informasi untuk hari ini dalam Warta Berita Daerah. Tetap bersama Pro 1, Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi.